Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Fatir Astani wa Salasun. Jamaah rahimakumullah, jamaah salat Jumat Masjid Ar-Ridho. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan selalu memberi banyak nikmat kepada kita semua, banyak rezeki kepada kita semua, sehingga dengan nikmat, rezeki, kesempatan, hidayah, rahmah dari Allah itu, pada siang hari ini 28 Mei atau 18 Syawal 1442 Hijriah, kita masih diberi kehidupan, masih hidup dan diberi disempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan salat Jumat di Masjid Ar-Ridho ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada panutan kita, kepada junjungan kita, kepada idola kita, kepada uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, khatib berwasiat khususnya kepada khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita selalu meningkatkan iman, takwa, ihsan, Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semaksimal mungkin, apalagi kita masih ada dalam momen Syawal ini. Jamaah rahimakumullah, kita masih di bulan Syawal dan setengah bulan yang lalu kita baru saja meninggalkan bulan suci Ramadan. Tidak ada salahnya kita memaknai kembali bulan Syawal ini, hubungannya dengan bulan Ramadan yang sudah kita tinggalkan setengah bulan lewat yang lalu. Jamaah rahimakumullah, kalau kita buka kamus bahasa Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur yang berjudul Lisanul Arab, itu tebal. Ada lagi kamus bahasa Arab yang tebal itu Munjid, tebal juga. Kalau di pondok saya dulu nggak punya bantal, ya pakai tidur itu pakai kamus Munjid atau Lisanul Arab karena tebal sekali. Dan itu wajib dimiliki oleh setiap santri. Tidur di kelas ya pakai itu. Nah, dalam kamus Lisanul Arab yang ditulis pada abad 13 Masehi,
Ada juga kamus bahasa Inggris Oxford tebal, tapi kita punya kamus Lisanul Arab yang dianggap sebagai ensiklopedi terlengkap. Lengkap di samping kamus yang lain. Bahwa Syawal itu memiliki dari sekian riwayat hadis yang diteliti oleh Ibnu Manzur, yang masyhur itu ada 3 makna Syawal. Yang pertama, naik. Makanya para penceramah sering menerjemahkan dengan peningkatan. Makna aslinya itu naik atau kenaikan. Makna yang kedua, ringan. Dan makna yang ketiga, membawa atau hamil. Karena konteksnya ketika itu unta yang hamil. Hamalah, hamil. Nah, jamaah rahimakumullah, di waktu yang singkat ini perkenankan khatib untuk kurang lebih 10 menit untuk menjelaskan makna Syawal, naik itu seperti apa. Yang kedua, ringan. Dan yang ketiga, mengandung atau membawa. Jamaah rahimakumullah, di tafsir Al-Quran, tafsir Al-Qurtubi, saya urut dari belakang, hamalah makna yang ketiga yang diharapkan dari kita di bulan Syawal ini setelah melewati bulan Ramadan adalah hamalatul Quran. Bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Maka dalam tafsir itu disebutkan dari beberapa riwayat, kita sebetulnya diharapkan selesainya Ramadan, masuknya Syawal itu kita menjadi orang-orang yang hamalatul Quran, yang selalu mengandung, membawa Al-Quran dalam diri kita masing-masing. Kalau ditanya di mana Quran kita, kalau jawabannya di lemari, kemungkinan dibacanya jarang. Kalau ditanya di mana Quran panjenengan, jawabannya di meja, kemungkinan Quran itu akan dipindah-pindah ketika ada tamu. Tetapi dalam tafsir itu harapannya kita menjadi hamalatul Quran, Quran yang dibawa di hati kita, di diri kita, diamalkan, dibaca, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, makna yang kedua yaitu Syawal adalah ringan. Harapannya, goalnya, goyaknya di bulan Syawal ini setelah kita melewati Ramadan, kita menjadi pribadi-pribadi yang ringan. Ringan, apa bahasa Jawanya? Ya, yang ringan itu. Dalam psikologi, Bapak Ibu, jamaah sekalian, syarat orang bisa menjadi ringan adalah hilangnya kebencian dari kita kepada siapapun. Jangan kita benci orang melebihi 3 hari. Haram itu. La yahillu lil mu'minin ayahjura akhahu fauqa salatin. Kalau kita sekarang memelihara kebencian kepada seseorang lebih dari 3 hari, haram. Haram itu dosa. Nah, di puasa Ramadan kita dilatih untuk menjadi pribadi-pribadi yang ringan, yang tidak memelihara kebencian. Di surat Ali Imran 133 atau 134, orang yang ringan adalah wal kaziminal ghaiz wal afina aninas. Nah, kita selama bulan Ramadan diajari untuk wal kaziminal ghaiz, untuk menahan marah, enggak boleh marah. Wal afina aninas, dan menjadi seorang forgiver, seorang yang pemaaf. Tidak mudah untuk menjadi pemaaf karena mungkin ada yang bilang memaafkan itu sulit karena tidak bisa membedakan antara forgiver dengan forgetter. Memaafkan itu bukan forget, bukan melupakan. Tetap tidak melupakan tetapi forgive. Jadi dalam psikologi, dan kita diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang ringan, tidak memelihara kebencian kepada siapapun.
Kebencian itu dalam psikologi seperti sampah. Semakin lama kita bawa kebencian kepada seseorang, seperti kita membawa sampah. Sampah itu bau, mau kita bawa berapa lama, kita akan menjadi pribadi yang sampah, pribadi yang bau. Jamaah rahimakumullah, makna yang ketiga dari Syawal tadi mengandung, membawa. Yang kedua ringan. Yang ketiga adalah naik, yang sering dijelaskan oleh para penceramah. Tentu yang diharapkan adalah naik level, naik tingkatan. Nah, dalam surat Fatir tadi yang dibacakan, tingkatan manusia itu ada, Fatir ayat 32, ada 3 jamaah rahimakumullah. Manusia kita semua ini bisa jadi ada di 3 kategori itu. Faminhum zalimun li nafsi. Tingkatan yang pertama manusia, kepribadiannya, personalitinya, kematangannya, yang pertama adalah orang zolim. Orang zolim dalam tafsir Al-Qurtubi, orang zolim itu orang yang menganiaya, dia orang jahil, orang bodoh, jahil bahasanya. Itu tingkatan yang pertama. Apa ciri-ciri orang jahil, orang-orang zolim? Pertama, banyak ngeluh. Nah, itu di tafsir itu, banyak ngeluh. Yang kedua, ahli komen. Sekarang zaman WA ya, banyak ahli komen tuh, share, ahli komen. Tapi tidak ahli mendengar. Kita semua pandai berbicara, termasuk saya, tapi tidak pandai mendengar. Yang ketiga, anti kritik. Semau gue, terserah saya. Orang lain terganggu atau tidak, terserah saya. Itu ciri-ciri orang zolim menurut tafsir Al-Qurtubi. Dia orang yang jahil. Pasti orang jahil kan semau gue, tidak peduli pada orang lain. Bahkan orang jahil tidak peduli terhadap diri sendirinya, sering merusak diri sendiri. Makna yang kedua dalam tafsir yang kedua, level manusia itu muktasid, wa minhum muktasid. Muktasid ini ciri-cirinya orang yang ciri yang pertama lain tadi, yang jahil itu pemarah. Nah, pasti orang pemarah ini bisa dikategorikan sebagai orang yang jahil. Jadi kalau ada orang suka marah, itu bukan menunjukkan kehebatannya, tetapi menunjukkan kejahilannya. Level yang kedua, tingkatan yang kedua, yaitu level muktasid. Muktasid ini orang yang sudah tidak terlalu ngeluh, agak sabar menghadapi musibah, tetapi dia masih di level tengah-tengah, masih menganggap musibah sebagai hukuman kepada Allah, dari Allah, sehingga dia masih bersuudon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan level yang ketiga di ayat itu sabikum bil khairat. Yang kedua tadi yang muktasid, dia kalau yang pertama jahil, yang kedua muktasid itu muta'alim, dia sudah mau belajar, dia pembelajar. Nah, yang ketiga level tertinggi adalah sabik. Apa dia sabik? Cirinya yataladzat bil musibah. Orang yang tidak mengeluh, tidak marah, tetapi kena musibah dianggap sebagai nikmat. Yataladzat bil musibah. Ini ciri muta'alim. Maka di tafsir Al-Qurtubi, siapa muktasid ini? Muktasid ini adalah seorang yang bukan jahil, bukan muta'alim, bukan pembelajar yang masih belajar, tetapi seorang yang alim. Pas seperti bahasa sehari-hari kita, jamaah rahimakumullah. Kata alim itu kalau dari bahasa orang yang berilmu, tetapi literatur Arab menjelaskan alim itu bukan sekedar ilmu. Orang itu alim ya, artinya akhlaknya bagus kan? Dia punya ilmu, dia ilmunya dibawa dalam kesehariannya, mempengaruhi dalam etikanya. Jadi itu 3 level dalam tafsir Al-Qurtubi. Supaya kita sekarang mari naikkan di Syawal ini diri kita. Kalau selama ini kita menganggap kita zolim, mari kita naikkan ke level muktasid. Kalau kita sudah merasa level muktasid,
mari kita naikkan ke level alim, level paling baik, di mana seseorang tidak akan mengeluh, anti marah, tidak akan membenci orang, pemaaf, dan karenanya dia di tafsir Al-Qurtubi disebut sebagai orang yang alim, orang yang memiliki ilmu, orang yang berakhlakul karimah, orang yang ya baik secara individu, secara ritual, juga baik secara sosial. Jamaah rahimakumullah, begitu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Mari kita tingkatkan, naikkan level kita ke level muktasid, naikkan lagi ke level sabik. Mari kita naikkan supaya kita menjadi orang yang ringan, dan kita mari naikkan diri kita masing-masing menjadi orang yang hamalatul Quran, yang membaca Quran, memaknai Quran, mencintai Al-Quran sebagai satu-satunya benda yang paling banyak menghabiskan waktu kita. Wallahu alam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dzam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang Idul Fitri, orang-orang yang kembali fitrah dengan cara kita menaikkan level kita menjadi level manusia sabik. Kemudian kita ringankan diri kita, bukan menjadi orang pembenci, bukan menjadi orang pemarah. Dan mari kita berdoa semoga Allah menjadikan kita sebagai ahli Quran, karena Quran merupakan satu-satunya yang akan menemani kita di antara yang akan menemani kita nanti di alam kubur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba wali walidaina warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba wali walidaina warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba wali walidaina warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma la tada' fi maqamina hadza damban ila ghafarta wala hamman ila farajta wala aiban ila satarta wala maridan ila syafaita wala dainan ila dafa'ta wala hajatan min hawaiji dunya illa qadaita lana khairan ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana
Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal du'ana wa syamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhushu'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.